Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, pernah nggak Anda pas mau buang air kecil gitu ya, pas mau pipis tuh rasanya sakit gitu, rasanya nyeri gitu ya. Atau pas buang air kecil itu nggak tuntas. Atau juga pas lagi pipis gitu ya, perutnya kayak kerasa sakit gitu, atau panggulnya kerasa sakit. Nah, siapa tahu Anda mengalami gangguan ginjal yang bernama hidronefrosis. Apa itu? Inilah topik yang akan kita bahas hari ini ya, hidronefrosis. Namun ngomong-ngomong masalah ginjal, kita akan membahas terlebih dahulu ya, ini kan organ yang sangat penting di dalam tubuh kita. Kita akan membahas nih beberapa mitos fakta seputar kesehatan ginjal. Kita lihat yang pertama. Warna urin menentukan kesehatan ginjal. Pernah nggak Anda notice gitu ya, ketika Anda lagi buang air kecil ya, Anda melihat, kok airnya agak keruh ya, kok airnya agak berbusa ya, kok ada merah-merahnya ya, apa ini darah ya. Ada juga mungkin ada di satu kondisi atau situasi di mana Anda buang air kecil itu kok bening, nggak ada rasa sakit, nggak ada rasa nyeri gitu. Jadi pertanyaannya, ada nggak sih satu kondisi yang bisa menentukan bahwa ketika kita lagi pipisnya bersih, bening, nggak sakit, ini berarti kondisi ginjal kita lagi oke, atau ketika lagi tadi ya keruh, berbusa, bahkan sampai berdarah gitu ya, ini menandakan kondisi ginjal kita lagi nggak baik-baik aja. Nah, apakah dari warna urin ini bisa menjadi indikator sehat atau tidaknya ginjal kita? Ini secara periodik atau permanen nanti akan jadi pertanyaan ya, itu dia mitos fakta yang pertama. Oke, kita lanjut mitos fakta yang kedua. Kandungan pada urin pria dan wanita berbeda. Kita sebagai orang awam pasti nggak bisa lihat lah ya, namanya urin ya biasanya warnanya ya agak kekuning-kuningan gitu ya, kalau mungkin kurang minum atau yang mungkin gitu ya tetap aja bening seperti itu. Tapi ternyata apakah benar nih, ini mitos atau fakta beneran kalau ternyata kandungan di urin pada pria sama wanita ini berbeda? Karena kita tahu ya, urin ini adalah limbah yang dibuang oleh tubuh kita gitu ya. Apakah ini berpengaruh pada apa yang kita makan, pada yang kita minum, atau mungkin dari sisi hormonal, genetik dan lain sebagainya. Ini bisa memengaruhi perbedaan ya, kandungan urin pria sama wanita ini berbeda atau sama, sebenarnya nanti akan kita bahas. Oke, kita lanjut poin yang ketiga. Kelebihan protein dan garam dapat tingkatkan risiko ginjal bermasalah. Nah, sekarang kan ya zamannya orang-orang makan junk food, fast food dan lain sebagainya ya, di mana kandungan protein, kita butuh sih sebenarnya protein ya. Kita butuh protein, kita butuh garam. Tapi pertanyaannya, ketika udah kelebihan nih porsinya atau dosis dari protein dan garam di makanan atau asupan yang masuk ke dalam tubuh kita, ini sebenarnya bisa berpengaruh nggak sih ke kondisi kesehatan ginjal kita? Kan kita pikirnya, ginjal kan untuk yang bersifat air-airan atau cairan gitu ya. Tapi apakah ketika kita mengonsumsi protein dan garam, apalagi sampai berlebih, ini bisa mengaruhi kesehatan ginjal kita? Nanti akan kita bahas ya, ini mitos atau fakta. Oke, kita lanjut yang selanjutnya. Ginjal yang bermasalah dapat dirasakan secara fisik. Terkadang kita berpikir sebenarnya ya, kalau semisal penyakit yang lain deh gitu ya, ini bisa dilihat secara fisik. Tapi kalau ginjal ini sebenarnya dia bisa dirasakan secara fisik, maksudnya ketika ada ginjalnya mulai bermasalah, entah berat badannya menurun, atau pipisnya sampai berdarah, atau ada kelainan-kelainan yang bisa tampak gitu ya, atau sebenarnya ini sifatnya asimptomatik alias tidak ada gejala atau tidak ada keluhan sama sekali sampai akhirnya di titik yang udah ini kayaknya udah mulai parah gitu ya, sampai ginjalnya udah bermasalah banget. Nah, nanti akan kita bahas ini mitos atau fakta ya. Oke, kita lanjut poin yang terakhir. Mitos atau fakta nih, sakit pinggang akibat lama duduk indikator gagal ginjal. Kita sering berpikir orang gagal ginjal itu pasti pertama kita seringnya adalah berpikir, ini nih kurang minum nih, ini sering nahan pipis nih gitu ya. Tapi ada juga kita berpikir orang duduk lama di kantor ya, yang biasa kerjanya duduk di belakang meja di depan layar komputer,
ini juga kan kita sering ya ngalamin sakit pinggang gitu ya. Dan kita selalu mengindikasikannya, oh ini berarti ada masalah nih sama ginjalnya. Karena katanya kalau duduk kelamaan bisa berpengaruh pada kesehatan ginjal. Nah nanti akan kita bahas nih, ini mitos atau fakta. Sebenarnya kalau duduk terlalu lama ini bisa berpengaruh pada kesehatan ginjal. Oke, itu tadi beberapa mitos fakta seputar kesehatan ginjal. Dan kami akan membahasnya saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa mitos dan fakta seputar kesehatan ginjal ya. Kalau kita ngomongin ginjal ini banyak orang yang agak abai gitu ya dengan kesehatan ginjal kita sampai akhirnya di titik yang sudah waduh gitu ya, agak berat baru merasakan dan baru periksa ke dokter. Nah, ini ada beberapa mitos atau fakta yang harus kita ketahui supaya kesehatan ginjal kita ini dapat terjaga dengan baik. Nah, untuk membahasnya ini telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Ari Asnafi SPU, spesialis urologi dari Rumah Sakit Sen Carolus Marekon Serpong. Selamat pagi Dr. Ari, apa kabar? Selamat pagi, baik, terima kasih. Oke, semoga baik dan sehat selalu ya dok ya. Semoga kita juga sehat semua ginjalnya, amin gitu ya. Oke, apalagi ini jelang puasa, jelang lebaran, mungkin nanti bakal banyak minum beraneka macam minuman. Mulai dari yang bening sampai yang berwarna-warni gitu ya. Harus tetap dijaga ya supaya tetap seimbang juga gitu minum air putihnya ya. Oke dok, kita lihat yang pertama, warna urin ini menentukan kesehatan ginjal. Kan pernah ya kita kalau buang air kecil ada kalanya air kencingnya itu bening, lancar, ada kadang-kadang agak butek, agak keruh, bahkan agak serem juga kalau ada katanya yang sampai berbusa, sampai berdarah. Nah ini sebenarnya ada kaitannya berarti nggak ya dok ya antara warna urin dengan kesehatan ginjal dok? Ya, jadi memang itu adalah fakta ya. Kesehatan urin bisa kita lihat dari warnanya, kesehatan ginjal soalnya. Jadi kalau yang bagus itu bening, kuning jernih seperti itu. Kalau misalnya mulai agak pekat itu menandakan kita bisa jadi dehidrasi atau kurang cairan. Kemudian kalau misalnya merah itu yang cukup bisa berbahaya, misalnya bisa ke arah kanker. Terutama kalau merahnya merah pekat ya, merah darah. Bisa juga agak putih seperti susu misalnya, itu bisa menandakan adanya bakteri karena bisa ada nanah pada urin. Jadi terlihat seperti putih, atau yang jarang kita temukan tapi pernah juga kejadian itu urinnya berwarna agak biru. Jadi bukan hanya putih atau merah tapi bisa biru juga ya. Itu kalau ada infeksi dari bakteri-bakteri tertentu. Oh oke. Dok, tapi sebenarnya ya dok ya ketika warna urin ini sebenarnya yang ketika katakanlah keruh gitu ya dok ya, ini sebenarnya beda nggak sih dok antara yang ini kalau keruh terus kan berarti memang ada masalah sama ginjalnya, tapi kan ada kalanya nih kita ya semisal nih satu waktu keruh, tapi satu waktu tuh bening gitu, itu masalah apakah hanya karena kurang minum aja atau ada bermasalah atau gimana sih dok? Ya bisa kalau sesekali sih itu mungkin hal yang wajar ya, misalnya kita sedang sibuk, kurang minum atau banyak berkeringat gitu, itu bisa hal yang wajar. Tapi kalau misalnya keruhnya sering terus menerus, itu bisa jadi memang ada tanda-tanda gejala penyakit. Sebaiknya kita bisa tes urin ini. Tapi kalau misalnya sesekali saja itu bisa dianggap normal. Kalau kita minum banyak kemudian jadi bening lagi, jernih lagi, itu oke. Oke, berarti kalau minumnya banyak terus kemudian bening lagi itu nggak masalah karena mungkin kurang minum gitu ya dok ya. Berarti kalau yang bermasalah tadi ini kita konfirmasi lagi biar lebih jelas gitu ya dok ya. Berarti yang bermasalah tuh yang keruh itu meskipun dia banyak minum juga air putih itu berarti tetap akan keruh juga karena ginjalnya sudah bermasalah ya dok atau bagaimana? Biasanya akan tetap terlihat sih keruh, tapi kalau misalnya ada keruh, misalnya infeksi ringan ya, ringan kita minum banyak biasanya juga akan kelihatan sih. Jadi sebaiknya memang dikombinasikan dengan gejala-gejala lain, misalnya keruh, kemudian ada demam,
kemudian ada nyeri perut, nah, gitu. Walaupun urinnya bening karena kita minum, tapi ada nyeri atau ada demam, sebaiknya diperiksa. Oke ya, terjawab sudah ya, ini mitos atau fakta ya. Jadi warna urin ini benar-benar bisa mengetahui kondisi kesehatan ginjal kita ya. Oke, kita lanjut yang kedua ya dok ya. Kandungan pada urin pria dan wanita berbeda. Kita sebagai orang awam sih nggak ngerti ya dok ya. Maksudnya ya kuning aja, ya bening aja. Ternyata ini sebenarnya mitos atau fakta nih, kandungan urin pria dan wanita ini berbeda. Dan berbedanya kalau memang berbeda, ini sebenarnya ada faktor hormonal kah, genetika atau apa sih dok? Ya sebetulnya urin itu diproduksinya di ginjal, prosesnya di ginjal, dan proses penyaringannya, proses pembentukannya itu sama antara laki-laki dan perempuan. Jadi bisa dikatakan sih sebetulnya sama. Ada perbedaan sedikit, ya memang ada beberapa literatur yang bilang pada urin pria ada terdeteksi hormon prianya, dan pada urin wanita ada terdeteksi hormon wanitanya pada jumlah yang sedikit. Tapi sebetulnya kalau kita cek sehari-hari itu sama saja sih kandungannya antara laki-laki dan perempuan. Oke ya, jadi inilah kandungan urin pada pria dan wanita yang bisa terpengaruhi sedikit dari hormon laki-laki atau hormon wanitanya. Oke, kita lanjut yang ketiga nih dok. Kelebihan protein dan garam tingkatkan risiko ginjal bermasalah. Aduh, sekarang banyak banget ya orang-orang yang konsumsi junk food, fast food, kandungan proteinnya tinggi, garamnya tinggi. Kan kita selalu berkilahnya, ya kan kita hidup perlu protein, kita juga perlu garam segala macam gitu. Tapi kalau akhirnya kelebihan ya sesuatu yang tidak bagus, yang kelebihan memang tidak bagus gitu. Tapi pertanyaannya ketika kita ngomongin protein dan garam ini pengaruh ke ginjal nggak sih dok? Karena mungkin ya sebagian besar orang kita kan berpikir ginjal itu kan kaitannya dengan apa yang kita minum, cairan gitu. Kalau protein dan garam gimana nih dok? Ya betul. Jadi memang ginjal itu tidak hanya berpengaruh dari yang kita minum saja ya, dari yang kita makan itu juga sangat berpengaruh. Sebetulnya kalau pada ginjal normal itu batasan protein itu kalau kita konsumsi jumlah banyak juga masih oke. Tapi pada pasien-pasien yang sudah ada gangguan ginjal atau ada gagal ginjal gitu ya, itu memang sangat bisa memperberat karena protein ini zat uraiannya bisa asam, kemudian bisa tertahan di dalam darah. Yang disarankan memang kalau protein itu kita sehari-hari 0,8 gram per kilogram berat badan. Jadi kalau mungkin sekitar 48 gram ya sehari untuk yang 48 sampai 60 gram. Kemudian untuk garam juga begitu. Kalau kita terlalu banyak garam bisa mengganggu fungsi ginjal dan bisa mengganggu lebih banyak air yang ditahan di ginjal gitu. Sehingga lebih sedikit yang dikeluarkan tubuh. Dapat mengganggu fungsi ginjal juga. Memang disarankan untuk garam itu biasanya adalah sekitar 2.300 mg per hari. Itu sekitar 1 sendok teh. Ini memang sebaiknya jangan berlebihan ya. Junk food. Ya tapi sekarang banyak yang suka yang asin-asin tuh dok. Gitu ya, makan asin-asin tuh kayaknya nggak bisa berhenti gitu ya. Pingin lagi, itu kan bawaannya seperti itu ya. Oke, jadi jangan banyak-banyak ya protein sama garamnya. Sudah ada takarannya tadi sudah disebut sama dokter Ari. Oke dok, kita lanjut yang keempat. Mitos atau fakta nih dok. Ginjal yang bermasalah dapat dirasakan secara fisik. Nah, sebenarnya ketika ginjal mulai bermasalah ini sifatnya dia simptomatik atau asimptomatik dok. Akhirnya kita bisa tahu ternyata ginjal ini dari awal udah bisa dirasakan secara fisik atau sebenarnya ya nanti ada satu masa udah di kondisi ini baru kerasa secara fisik atau gimana dok? Ya sebetulnya memang seperti itu ya. Jadi pada tahap awal biasanya tidak ada gejala, tapi kalau sudah mulai berat itu biasanya baru muncul gejalanya. Sebetulnya bisa dibilang fakta ya, karena kalau misalnya ada batu ginjal, misalnya atau hidronefrosis, pembengkakan ginjal itu biasanya pasti terasa karena di ginjal kita itu ada saraf-sarafnya. Kalau terjadi peregangan ginjal pasti akan langsung timbul nyeri gitu, timbul alarm buat kita, wah sakit nih, kemudian gitu. Jadi bisa langsung dirasakan gitu. Memang, dan kalau misalnya ada hidronefrosis atau batu biasanya nyerinya hebat ya.
Oke. Jadi bisa dirasakan ketika mungkin ada pembengkakan gitu ya, atau kemudian radang, kan pasti kerasa nyeri tuh ya. Jadi kita bisa langsung merasakan bahwa, atau yang paling mudah juga mungkin pas pipis gitu ya kelihatan urinnya. Oke, kita lanjut yang terakhir nih dok. Sakit pinggang akibat lama duduk ini indikator gagal ginjal. Kita sering berpikir orang yang mengalami kesehatan atau gangguan ginjal ini orang yang ya susah minum air putihnya atau sering nahan pipis. Dan kita juga mengenal orang yang terlalu duduk lama, yang kerjanya di kantoran, di belakang meja, di depan layar komputer. Ini katanya juga bisa meningkatkan risiko gagal ginjal. Bener nggak sih dok? Kalau akhirnya orang yang duduk lama ini bisa berujung pada itu gitu. Ya betul. Jadi memang ada penelitian-penelitian terbaru. Apalagi sekarang ini kan banyak yang mulai kerjanya banyak duduk gitu. Betul. Jadi banyak duduk itu bisa meningkatkan risiko penyempitan saraf, gitu ya, saraf tulang belakang, permasalahan otot. Salah satunya bisa ke ginjal. Jadi memang bisa menyebabkan gangguan ginjal, terutama pada wanita. Dikatakan terutama pada wanita. Jadi sebaiknya kalau kita memang banyak duduk, kita selingi dengan aktivitas fisik, berdiri misalnya, atau jalan. Oke, jadi kalau memang kerjanya duduk, ya selingi dengan ya nyapa-nyapa teman, keliling atau ke toilet, apa ambil air minum ya. Jangan juga duduk kelamaan, nggak minum, waduh nggak keliling-keliling untuk stretching, ini bisa berbahaya ya, bisa jadi ginjalnya bermasalah. Nggak ada yang mau kan ginjalnya bermasalah, pasti inginnya sehat. Oke, terjawab sudah 5 mitos fakta oleh Dr. Ari. Nanti di segmen selanjutnya dok, kita akan membahas tema kita hari ini masih seputar ginjal, yaitu hidronefrosis. Ini sebenarnya kondisi seperti apa pada ginjal kita. Nah, 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @daefamily siap menerima pertanyaan Anda kalau Anda memiliki pertanyaan seputar kesehatan ginjal. Kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas seputar kesehatan ginjal, yaitu hidronefrosis. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, 021-290-32644 atau DM Instagram kami di @daefamily boleh Anda gunakan untuk menanyakan seputar kesehatan ginjal Anda ya. Kita masih bersama dengan Dr. Ari Asnafi SPU, dokter spesialis urologi dari Rumah Sakit St. Carolus Summarecon Serpong. Kita lanjut lagi ya Dr. Ari ya. Tadi kita udah membahas tentang mitos fakta seputar ginjal. Boleh di refresh lagi nih pengetahuan kita seputar ginjal ini. Apa fungsinya, apa, ada bagian apa aja sih dok di ginjal? Oke, jadi ginjal itu adalah organ yang bentuknya itu seperti kacang ya. Mungkin kita sering lihat bentuk itu. Ada dua pada setiap orang. Fungsinya adalah menyaring zat-zat pembuangan yang tidak diperlukan dan cairan yang berlebih. Jadi fungsinya yang utama adalah menyaring. Biasanya dia terdiri dari sel-sel untuk penyaringnya. Kemudian dia terdiri dari medula, korteks, kemudian ada pielum. Jadi medula itu di mana penyaringannya terjadi, kemudian korteks itu di mana pembentukan urin, kemudian urinnya itu akan ditampung di pielum. Kemudian dari pielum akan turun ke saluran di bawah, ureter, kemudian kandung kemih di bawah. Kalau penuh kita dari kandung kemih baru kita keluarkan. Oke, berarti fungsinya sangat vital sekali ya, karena ini menyaring limbah-limbah untuk dikeluarin. Nah kalau akhirnya banyak makanan yang mengandung limbah seperti fast food, kelebihan garam, protein seperti tadi kita bahas di segmen sebelumnya bareng sama Dr. Ari juga, ini akan menyebabkan kinerja ginjal juga akan semakin berat. Nah kalau kita sayang sama ginjal kita, ayo konsumsi makanan dan minuman yang jauh lebih sehat supaya si ginjalnya juga tetap terjaga kesehatannya, nggak berat kerjanya ya. Jadi kalau kita sayang sama diri kita sendiri, ayo sama-sama kita jaga kesehatan ginjal kita. Nah, kalaupun akhirnya terjadi gangguan kesehatan, biasanya yang sering terjadi gitu ya dok ya, dengan ginjal kita ini gangguan kesehatan seperti apa, penyakit seperti apa yang paling mungkin prevalensinya sering terjadi, terutama di Indonesia mungkin dok, atau di seluruh dunia deh gitu, gimana nih dok? Oke, yang sering itu biasanya chronic kidney disease atau gagal ginjal ya. Gagal ginjal itu biasanya yang sudah berat, yang harus sampai cuci darah, itu
Itu di Indonesia banyak ya, banyak kejadian. Kemudian akut kidney injury, misalnya karena kita dehidrasi, biasanya tahap awalnya akut kidney injury dulu. Kemudian yang sering juga adalah batu saluran kemih. Pada Indonesia ini kan termasuk daerah istilahnya stone belt, jadi daerah yang tinggi stone batunya gitu ya. Kemudian infeksi saluran kemih, infeksi ginjal juga sering. Kemudian kanker ginjal sering juga terjadi. Biasanya kencingnya merah gitu. Oke, itu beberapa kondisi gangguan kesehatan yang bisa saja terjadi pada kesehatan ginjal kita. Di luar itu kan memang pasti ada beberapa penyakit lagi yang akan mengganggu kesehatan ginjal kita, seperti topik kita hari ini ya dok ya, hidronefrosis. Nah, hidronefrosis ini sebenarnya gangguan ginjal yang seperti apa sih dok? Iya, jadi hidronefrosis ini salah satu gangguan ginjal yang sering juga. Ini biasanya adalah pembengkakan ginjal gitu. Jadi istilahnya kita bilangnya ginjalnya bengkak. Itu karena ginjalnya terbendung. Jadi harusnya air dari ginjal mengalir turun ke bawah dengan saluran yang bagus. Nah, kalau di salurannya itu ada obstruksi atau hambatan, itu bisa menyebabkan hidronefrosis. Jadi adanya obstruksi pada saluran ginjal dari ureter atau ginjalnya. Oke, berarti itu yang menyebabkan terjadinya hidronefrosis gitu ya dok ya. Nah, apakah sebenarnya ini bisa terjadi oleh orang-orang dewasa atau segala macam usia bisa saja mengalami, termasuk mungkin janin atau bahkan bayi gitu dok? Ini di range usia mana bisa terjadi? Ya, hidronefrosis ini bisa terjadi pada semua kalangan usia ya. Dari dewasa, sering pada anak-anak. Kemudian bahkan pada janin di kehamilan juga bisa terjadi hidronefrosis. Biasanya apa yang menyebabkan bahkan janin pun bisa mengalami hidronefrosis? Bahasanya belum muncul ke dunia ini sudah ada bawaan gitu dok. Ini kan agak serem, kasihan juga kan gitu dok. Ya, biasanya memang bisa jadi itu hanya transien atau sementara, nanti setelah lahir akan normal. Bisa jadi memang ada reflux atau urin dari kandung kemih balik ke atas. Atau bisa jadi ada namanya uretrokel, itu seperti kista gitu di saluran di bawah. Atau bisa juga ada valve, posterior urethral valve namanya. Jadi ada seperti katup di perut bawah, di saluran bawah pada laki-laki biasanya, yang menyebabkan gangguan flow dari urin. Jadi biasanya pada anak-anak sih itu penyebabnya. Oke, itu kalau dari anak-anak. Nah, kalau dari sisi jenis kelamin ada nggak sih dok, maksudnya antara pria atau wanita yang lebih berisiko? Kan tadi kalau di segmen sebelumnya orang yang lebih lama duduk ya, terutama wanita kan berisiko mengalami gagal ginjal. Nah, kalau untuk hidronefrosis ini sendiri ada nggak? Semisal wanita lebih berisiko atau sama aja antara laki sama perempuan sama aja gitu dok? Ya, kalau untuk hidronefrosis sebetulnya lebih tinggi resiko pada laki-laki ya, pria. Oke. Iya, jadi seimbang lah ya resiko. Pada pria meningkatkan resiko. Kemudian kalau pada janin itu ada penelitiannya. Jadi pada 1% laki-laki, janin laki-laki itu ada hidronefrosisnya. Kemudian pada janin perempuan itu sekitar 0,5%. 0,5% itu ada hidronefrosis. Jadi sekitar 1-2% laki-laki, wanita 0,5-1%. Jadi lebih tinggi di laki-laki. Oke. Nah, sebenarnya ada nggak selain jenis kelamin gitu ya dok ya, daftar mungkin riwayat kesehatan atau penyakit tertentu ini yang akhirnya bisa mengakibatkan atau berujung pada hidronefrosis dok? Ya, untuk kalau dewasa biasanya batu saluran kemih atau misalnya tumor kandung kemih bisa menyebabkan hidronefrosis. Kalau pada anak-anak yaitu kondisi biasanya infeksi, sebelumnya bisa disebabkan infeksi atau memang dari pembentukannya waktu di janin ada masalah. Misalnya ada terbentuk uretrokel atau tadi ada valve, ada katup itu yang menghalangi urin. Gitu. Itu bisa memang. Oke, itu bisa ya. Oke, lalu ini kan agak serem juga ya kita ngomongin ginjal terus bengkak seperti itu, hidronefrosis. Nah, sebenarnya apa gejala yang dirasakan? Kan sering kalau kita ngomongin sakit ginjal kan pasti langsung pikirannya ke urin. Urinnya warna keruh, gelap, pipisnya sakit. Nah, apakah hidronefrosis ini juga simptomnya, gejalanya, keluhannya hampir sama dengan penyakit-penyakit ginjal yang lain seperti dari warna urinnya,
terus nyeri atau tidaknya perut atau panggul, ini ada hubungan atau ada gejala yang lebih spesifik lagi untuk hidronefrosis ini, Dok? Iya, memang. Jadi betul kalau hidronefrosis bisa terlihat di urin, tapi biasanya memang seringnya adalah nyeri pada pinggang karena hidronefrosis itu kan tadi pembengkakan ginjal ya, jadi ginjalnya tergang, stretch gitu. Nah di situ ada saraf-sarafnya, itu yang menyebabkan sakit, biasanya nyeri hebat. Kalau pada dewasa hidronefrosis biasanya nyerinya bisa dikatakan seperti ibu hamil gitu yang melahirkan. Gitu. Kemudian bisa juga memang tampak dari urin. Jadi kalau misalnya hidronefrosis biasanya disertai infeksi, sehingga tadi urinnya bisa keruh atau bahkan bernanah ya, putih, atau bisa juga berdarah. Kalau misalnya ada batu, kemudian batunya menggesek sehingga berdarah. Oke, berarti secara keseluruhan gejalanya ini hampir mirip-mirip dengan penyakit ginjal yang lain, atau memang kondisinya seperti itu, atau ada yang lebih spesifik lagi ke hidronefrosis? Dan untuk mengetahui bedanya antara ini hidronefrosis dengan yang lainnya gimana tuh, Dok? Tetap harus pemeriksaan atau bagaimana? Ya gejalanya memang mirip-mirip ya, biasanya sering kencing atau sakit pinggang gitu ya. Kalau sakit pinggang pada ginjal itu khasnya adalah dia menjalar dari punggung ke depan, ke perut bawah, ke lipat kepala. Gitu. Jadi tidak hanya di belakang saja, walaupun ada yang seperti itu. Kemudian kalau memang untuk melihat hidronefrosis ya kita memang perlu lakukan pemeriksaan. Yang paling utama sih kita lakukan USG, itu biasanya langsung lihat. Kalau pada bayi, Dok, kan kita belum bisa ngomong ya bayi ini nyeri atau paling kita taunya nangis kan, tapi kan kita nggak ngerti nangis ini mau ngantuk atau mau makan gitu. Nah kalau bayi sendiri berarti bisa dilihat ya antara warna urin atau USG atau bagaimana itu, Dok? Kalau misalnya pada bayi biasanya nangis, kemudian warna urinnya bisa kita lihat. Dia tiap buang air kecil dia nangis bisa. Tapi kalau misalnya pada janin itu kan kita memang belum bisa lihat ya. Itu bisa dilihat dengan USG. Jadi itulah salah satu pentingnya pemeriksaan kehamilan. Jadi kalau di USG dengan USG yang bagus, yang jelas, itu bisa sampai organ dalam bayinya pun bisa di USG. Termasuk ginjal bayinya bisa di USG dari luar. Biasanya terlihat itu hidronefrosis. Oke ya. Berarti memang pemeriksaan ini menjadi sangat penting. Oke, Dok, nanti kita akan lanjut lagi pengobatannya seperti apa kalau diagnosisnya sudah ditegakkan mengalami hidronefrosis. 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @dayafamily kalau Anda memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini. Kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih bersama dengan Dr. Ari Asnafi, SPU, dokter spesialis urologi dari Rumah Sakit San Carlos Sumarekon Serpong. Kita masih membahas tentang hidronefrosis, gangguan pada ginjal yang terjadi pembengkakan. 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @dayafamily kalau Anda memiliki pertanyaan ya. Kita kembali lagi ke Dr. Ari. Dok, sebenarnya dengan gejala-gejala yang sudah disebutkan oleh Dr. Ari tadi gitu ya, mulai dari warna urin, nyeri, dan lain sebagainya. Ini ketika muncul yang umumnya terjadi seperti ini, tidak ada yang khas gitu ya. Ini sebenarnya bisa nggak sih dilakukan penanganan pertama dulu di rumah gitu, untuk ya entah minum sebanyak-banyaknya gitu, atau minum obat apa, atau diapain, atau segera tetap harus ke medis nih gitu? Ya, jadi biasanya memang gejalanya kan sakit pinggang atau sakit kencing yang paling sering itu ya. Yang paling utama memang tadi itu hidrasi, ya betul, banyak minum. Jadi kita hidrasi dulu tubuh kita, mungkin kita dehidrasi, minum yang cukup, kurang lebih 1.500 sampai 2.000 cc. Kemudian kita bisa mengurangi nyerinya dengan obat-obatan analgetik yang biasanya kita sedia di rumah, misalnya paracetamol boleh minum. Kemudian kurangi mengedan, misalnya kalau buang air besarnya keras berarti harus banyak makan sayur atau buah. Kemudian kurangi menahan buang air kecil. Jadi tahan-tahan karena itu bisa memperberat dari gejala.
Kemudian higienitas kita harus membersihkan secara baik, secara proper ya. Dari biasa pasti sudah tahu dari depan ke belakang. Kalau untuk perempuan, kemudian gunakan pakaian dalam yang sebaiknya longgar, supaya tidak meningkatkan suhu dan ada flow dari udara, sehingga bisa tidak terlalu lembab di daerah lubang kemih ya. Oke ya, jadi memang beberapa hal tadi harus diperhatikan ya. Tapi itu kan bisa dilakukan sendiri di rumah untuk antisipasinya ketika langsung ya. Tapi ada nggak sih dok di satu kondisi ini kayaknya udah nggak bisa lagi ditangani di rumah nih. Ini benar-benar harus dibawa ke medis gitu ya, ke dokter, ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Ini ketika sudah terjadi seperti apa sih dok? Ya kalau nyeri berat terutama ya nyeri berat. Kita bisa nyeri itu dari 1 sampai 10 ya. Misalnya kalau sudah nyeri 6, 7 kira-kira gitu ya. Kalau 10 sakit yang sangat berat, itu udah bisa kita datang ke rumah sakit, bisa datang ke UGD, bisa kapan saja, karena kita nggak tahu kapan tiba-tiba kita serangan ginjal. Misalnya malam-malam lagi tidur datang ke UGD, nggak perlu ditunggu sampai besoknya misalnya. Kemudian jika ada nyeri berkemih terus-terus atau demam itu biasanya menandakan ada infeksi yang cukup berat ya. Kemudian ada buang air kecil merah. Ya, buang air kecil merah sebaiknya kita periksakan karena apa? Karena bisa jadi salah satunya adalah kanker atau tumor. Jadi kalau kanker kan lebih cepat kita ketahui, lebih baik kita menangani. Oke ya, jadi kalau memang sudah nyeri, pipisnya warna merah dan lain sebagainya udah gak ketahan, udah langsung ke rumah sakit ketemu dokter untuk diperiksakan. Jangan sampai berlarut-larut malah bisa jadi bahaya. Oke dokter Ari, sebelum lanjut, ini ada DM Instagram dari pemirsa, aku bacakan ya dok ya. Ini dari Pak Budi nih. Dok, saya tuh terkadang suka anyang-anyangan. Nah, katanya kalau minum air panas dicampur air dingin. Apa begitu? Betul ya, betul atau enggak nih anyang-anyangan itu terjadi gara-gara minum air panas dicampur air dingin, itu yang pertama. Terus anyang-anyangan itu juga gejala hidronefrosis bukan ya? Terima kasih dok dari Pak Budi nih, gimana nih dokter Ari? Ya baik, terima kasih Pak Budi. Jadi untuk air panas campur air dingin tuh nggak ada hubungannya ya, tidak berhubungan dengan anyang-anyangan, jadi bisa dibilang mitos lah gitu ya. Kemudian apakah anyang-anyangan itu adalah salah satu gejala hidronefrosis? Ya bisa. Jadi salah satu tanda dari hidronefrosis itu biasanya sering buang air kecil atau biasa kita sebutnya anyang-anyangan. Jadi kalau kita mulai sering buang air kecil, bentar-bentar ke toilet, itu sebaiknya memang diperiksakan saja. Karena bisa jadi kalau laki-laki ya, kalau laki-laki bisa hidronefrosis, bisa pembesaran prostat juga bisa. Oke ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Pak Budi dan sehat selalu ya. Berarti mitos ya dok ya, antara air dingin sama air panas dicampur jadi anyang-anyangan seperti itu ya, itu mitos. Oke dok, kita kembali lagi ke hidronefrosis. Sebenarnya kalau kan ya ini ya dok ya, karena tadi nyaru ya gejalanya, jadi orang berpikir ini mungkin karena kurang minum aja, akhirnya kebanyakan duduk, jadi akhirnya berpikirnya seperti itu, tidak berpikir sampai ke hidronefrosis seperti itu. Jadi akhirnya banyak yang pembiaran, udahlah dicukupi dengan hidrasi aja yang mencukupi dan lain sebagainya. Tapi kok ternyata masih ya nyeri ya, masih urinya berwarna gelap segala macam. Nah ini kan terjadi pembiaran. Nah kalau ini kasusnya sebenarnya beneran hidronefrosis, bukan karena cuma kurang minum, ada nggak sih dok komplikasi yang akhirnya bisa membahayakan bagi kesehatan ginjal karena akhirnya terjadi pembiaran tidak ditangani dengan baik gitu? Iya, jadi untuk komplikasinya dari hidronefrosis ini paling sering biasanya infeksi dulu. Karena urinnya itu kan tertahan ya, jadi tidak mengalir. Jadi urin tertahan itu bakteri berkembang biak, jadinya infeksi. Kemudian bisa menyebabkan bisa menyebabkan batu salam kemih dan bisa menyebabkan kerusakan ginjal sampai berat ya. Kadang-kadang bisa dibiarkan, ada yang memang dibiarkan saya sampai bisa pegang gitu ginjalnya, saking besarnya ginjalnya, bisa terpegang seperti balon. Itu karena dibiarkan gitu. Jadi sebaiknya memang kita tidak dibiarkan kalau ada kelainan. Aduh, serem juga ya dok, itu bisa dipegang ginjalnya dari luar karena terlalu bengkak tadi ya. Karena terjadi pembiaran itu tadi. Nah ini kalau akhirnya terjadi kerusakan, pembengkakan gitu ya karena hidronefrosis, ini proses
recovery-nya bisa berapa lama ini, Dok? Ya, jadi kalau kita segera tangani untuk sumbatannya ada obstruksi ya, itu biasanya sekitar 6 minggu recovery-nya. Gitu. Oke, Dok, sebelum lanjut ini ada penelpon, kita sapa terlebih dahulu ya, Dok ya. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Ya, Bu, Ibu. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Dok. Dengan Ibu siapa di mana, Bu? Ibu Katarang, dari Utara. Ibu Ya, Katarang. Ibu Papa. Iya, Dari Sulawesi Utara ya? iya, Dok. Oh, dari Manado. Oke. Ya, oke. Silakan Ibu pertanyaannya untuk Dokter Ari. Iya, saya ini sudah 11 tahun saya pelimpa bengkak. Sudah 11 tahun limpanya bengkak, dia sering ke belakang arah hitam. Ya, baru saya dokter bilang, Ibu ini leukemia. Ya, baru saya minum obat leukemia itu sudah sekitar 3 tahun. 3 tahun tapi belum ada perubahan, terus saya tetap masih bengkak, limpa. Ya, ini mengarah ke ginjal saya sudah bisa duduk lama, kerja, rasa capek, ginjal saya bagian belakang sakit, pinggang saya sakit. Itu, dokter. Tapi saya buang air, berbusa, Dok. Sekali berbusa, sekali tidak. Kalau saya minum air banyak, itu tidak berbusa. Kalau minum sedikit, berbusa. Itu. Usianya boleh tahu berapa, Bu? Usia saya 55 tahun. Oke, 55 tahun. Oke, Dokter Ari sudah jelas tadi, Dok, atau ada yang ditanyakan ke Ibu Patarang? Jadi keluhannya buang air kecilnya berbusa ya, Bu ya? Iya. Sudah jelas. Oke. Berarti Ibu kan tadi kena leukemia, minum obat, ada limfanya juga, terus kemudian akhirnya berpengaruh ke ginjal. Ginjalnya kalau pipis, kalau minumnya sedikit berbusa, tapi kalau banyak enggak gitu ya, Bu ya? Iya, enggak. Tapi perut saya lagi asam lambung. Kalau asam lambung naik, perut bengkak. Kalau tidak naik asam lambung, berarti perut saya kecil. Ya, tapi ini limpa ini masih keras. Oke, berarti pertanyaannya seputar ke ginjalnya, kondisi ginjalnya seperti apa gitu ya, Bu ya? Iya, cuma ini akhir-akhir ini sudah 3 bulan ini saya pernah jatuh bulan kemarin. Saya jatuh, tapi saya sudah di ronsen. Dokter bilang nggak apa-apa, cuma gangguan sedikit tulang belakang. Oh, tadi ginjalnya nggak keganggu ya? Iya, tapi enggak, ini ginjal yang saya tanyakan ini, dokter bilang ada gangguan sedikit, Dok. Apa, Bu? Iya, ada gangguan ginjal saya, Dok. Ada gangguan? Iya. Apa katanya gangguan kata dokternya, Bu? Ada gangguan pengaruh jatuh sama saya minum obat. Oh, pengaruh karena... Oke, pengaruh jatuh karena minum obatnya. Iya. Oke, dokter. Oke. Pak, ada masalah jantung juga, Bu? Konsumsi obat jantung juga, Bu? Jantung enggak, saya jatuh. Oh, jatuh bukan jantung. Oke, Saya jatuh. Oke. Dokter Ari sudah saya tanya dokter dulu ya, Bu. Dokter sudah jelas, Dok? Iya. Sudah ya, Dok ya? Oke. Agak berbayang ya suaranya. Oh iya. Kita juga agak. Oke, Ibu Patarang terima kasih. Semoga kita sudah bisa menangkap apa yang Ibu Patarang utarakan. Ya, semoga ini bisa menjawab ya. Kita lempar ke Dokter Ari dulu ya, Bu ya. Silakan, Dok. Ini mungkin ada penyakit leukemia, ada limfa juga, minum obat pengaruh ke ginjal. Kalau minumnya sedikit berbusa, kalau minum banyak enggak. Ada pengaruh jatuh juga gitu ya, sehingga terjadi gangguan katanya pada ginjalnya. Cuman nggak dikasih tahu gangguan ginjalnya seperti apa karena pengaruh jatuh sama konsumsi obat. Gimana nih, Dok? Ya, jadi memang
kebanyakan obat sih aman untuk ginjal ya, tapi ada beberapa obat yang bisa menyebabkan gangguan ginjal karena penyaringan obat itu biasanya kalau nggak di hati di ginjal gitu. Jadi baiknya ditanyakan kepada dokter yang memberikan resep untuk leukemianya apakah obatnya aman untuk ginjal gitu. Setahu saya sih kebanyakan aman ya. Paling ada beberapa obat yang bahaya untuk ginjal, salah satunya obat HIV. Kemudian untuk buang air kecil berbusa itu bisa jadi salah satu tanda dari gangguan ginjal karena biasanya yang berbusa itu ada terdeteksi urin, ada terdeteksi protein pada urinnya. Jadi sebaiknya dicoba dicek dulu di urinnya apakah terdeteksi protein. Kemudian kalau jatuh, memang jatuh itu kalau jangka panjang bisa menyebabkan pengerasan dari jaringan ginjal, fibrosis kita bilangnya ya. Jadi itu bisa menyebabkan salah satunya efeknya ke hipertensi, darah tinggi. Gitu. Jadi memang sebaiknya minimal dicek fungsi ginjal, kemudian dicek urin. Gitu. Oke, berarti tes urin sama tes kesehatan ginjal untuk mengetahui kondisi lebih lanjut supaya tidak berlarut-larut malah bahaya gitu ya. Terima kasih Bu Tanarang ya, tadi kalau tidak salah namanya, sudah menghubungi kami. Semoga sehat selalu, salam untuk keluarga di rumah di Sulawesi Utara. Terima kasih. Oke Dok, nanti kita akan lanjut lagi ngobrolin seputar kesehatan ginjal di segmen selanjutnya. Kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Oke, kita masih bersama dengan Dr. Ari Asnafi, SPU, dokter spesialis urologi dari Rumah Sakit Sen Carolo Sumarekon Serpong. Dr. Ari, kita lanjut lagi ya. Sebenarnya kita mau membahas tipsnya nanti kalau sempat ya Dok ya, kita akan tuntaskan dulu tentang hidronefrosisnya. Ini sebenarnya hidronefrosis ini hanya terjadi di salah satu ginjal atau bisa terjadi pada dua-duanya sih Dok? Ya, hidronefrosis itu bisa dua-duanya, bisa salah satu. Kalau misalnya pada anak-anak biasanya sih seringnya dua-duanya. Karena sumbatannya biasanya di bawah gitu ya, atau reflux ke atas. Tapi kalau untuk dewasa biasanya sih sebelah. Biasanya karena batu, atau paling sering batu atau penyempitan saluran ureter. Oke, ini pengobatannya lalu seperti apa Dok? Kalau terjadi apakah di satu atau kedua-duanya Dok? Ya, untuk pengobatan awal seperti yang tadi di rumah tadi ya, minum obat anti nyeri, hidrasi, kemudian kurangi infeksi. Kemudian kalau memang berat ya sebaiknya ke rumah sakit. Biasanya nanti kita akan beri pengobatan awal dulu. Kalau sakit berat kita bisa kan obat melalui minum atau diinjeksi. Biasanya lebih efektif kalau sakitnya berat memang disuntikkan obat. Cepat kok, biasanya akan cepat hilang nyerinya. Kemudian setelah itu kita akan lakukan beberapa tes. Pertama misalnya tes urin, tes darah, dan minimal itu tes USG. USG ginjal ya. Jadi USG ini cukup efektif, cost tidak terlalu besar, kemudian tidak ada radiasi gitu. Jadi cukup aman untuk melakukan screening ginjal. Oke, ada nggak sih Dok kasus yang sampai berat banget sehingga ada tindakan pengangkatan ginjal Dok? Ada, misalnya ginjalnya sudah tadi seperti balon ya, kita bisa pegang dari luar. Itu biasanya kalau kita cek fungsinya biasanya sudah minim. Nah kalau misalnya sudah minim, kemudian dia jadi sumber infeksi, itu kita sarankan untuk diangkat ginjalnya sekalian. Asal ginjal sebelahnya ada ya misalnya. Kalau ginjal sebelahnya masih ada, yang ginjal sudah bermasalah tadi, yang fungsinya sudah sangat rendah, itu kita sarankan untuk diangkat. Oke, asalkan satunya tetap bisa berfungsi gitu ya Dok ya. Nah kalau akhirnya hidup dengan satu ginjal ini ada masalah nggak sih Dok? Kan kadang kita sering berpikirnya kalau hidup satu ginjal karena mungkin hidronefrosis katanya nggak boleh angkat ke kerja berat, aktivitas berat, atau seperti apa sih Dok? Ya secara umum pada orang-orang umum ya itu satu ginjal itu cukup. Jadi memang ada beberapa penelitian mengatakan pada jangka panjang bisa menyebabkan resiko proteinuri atau adanya protein, kemudian bisa menyebabkan hipertensi atau peningkatan darah tinggi, tapi rendah angka kejadiannya, jadi nggak sering.
Jadi secara umum satu ginjal itu cukup untuk mengcover 2 ginjal. Gitu. Oke, cukup dengan 1. Tapi kalau bisa 2 ya harus tetap sehat ya, gitu ya, supaya tetap bisa bertahan dua-duanya. Oke, apakah hidronefrosis ini bisa rekuren, Dok? Bisa kambuh lagi, bisa muncul lagi, meskipun akhirnya sampai ya nauzubillahnya ini satu ginjalnya udah diangkat gitu. Ini terjadi lagi sama ginjal terakhirnya atau gimana tuh, Dok? Ya bisa. Jadi salah satu yang tadi kan penyebabnya batu, kemudian penyempitan ya. Penyempitan itu biasanya kita hanya lebarkan saja dengan pemasangan stem seperti itu. Itu bisa menyempit lagi nanti pada beberapa waktu ya, misalnya setahun, 2 tahun. Jadi memang sebaiknya dicek rutin, misalnya 1 tahun sekali yang pernah ada gangguan ginjal ya. Terutama batu karena 50% pasien yang menderita batu saluran kemih itu 50% kambuh. Iya memang, apalagi kalau misalnya tadi 1 ginjal. Nah itu kalau misalnya kita sudah angkat ginjalnya 1, biasanya 6 bulan kemudian kita akan USG lagi ginjal sebelahnya, ada masalah atau tidak. Kalau ada masalah kita harus cepat tangani. Kalau misalnya tidak, ya kita sarankan untuk USG lagi, di monitoring lagi 1 tahun lagi. Jadi jangan sampai 1 ginjal yang ada itu akhirnya tadi malah ada batu lagi atau ada penyempitan sehingga rusak sudah semuanya dan harus cuci darah. Oke, berarti harus kalau udah sisa 1 ginjal itu harus terapi tindakan preventif ya, Dok ya? Jangan sampai pengobatan. Preventifnya harus kuat, harus bagus. Oke, jadi jangan lupa makan makanan sehat, minum air yang cukup, hidrasinya harus cukup ya. Pokoknya pola hidup sehat, jangan merokok, jangan yang minum minuman keras juga ya, beralkohol. Ini juga bisa berpengaruh pada kesehatan ginjal kita. Baik, terima kasih Dr. Ari sudah berbagi bersama kami pagi hari ini. Semoga kita semuanya dijauhkan dari penyakit-penyakit yang bisa membahayakan kehidupan kita, supaya kita hidupnya lebih sehat dan juga lebih bahagia. Terima kasih Dr. Ari, sehat selalu. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit St. Carolus Sumarekon Serpong. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, terima kasih. Baik pemirsa, itu tadi pembahasan kita seputar hidronefrosis atau pembengkakan ginjal. Semoga bermanfaat dan kita sehat selalu. Saya Raden Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.